Kita ulas terkait dengan bisnis wealth management serta mengenai bagaimana kemerdekaan finansial masyarakat Indonesia. Kami sudah tersambung dengan Department Head Wealth Management Division Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bapak Henry Gunawan Pandia. Pak Henry, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Gibran, apa kabar? Alhamdulillah sehat, semoga Pak sehat juga selalu tentunya. Pak, kalau kita lihat sebenarnya bagaimana sih pemahaman masyarakat Indonesia soal kemerdekaan finansial? Apakah memang saat ini sudah banyak orang yang memiliki tujuan ingin merdeka secara finansial dan mulai mengambil langkah-langkah penting untuk bisa mencapai tujuan itu? Apa maksud dari kemerdekaan secara finansial sebenarnya dari kacamata Bapak? Kemerdekaan finansial, kalau kita berbicara kemerdekaan finansial, sebenarnya ini identik dengan bulan Agustus ya, bulan yang akan kita masukin kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau kemerdekaan finansial itu sebenarnya berbicara tentang bagaimana kita bisa melakukan aktivitas atau hal-hal yang kita inginkan dengan worry free lah, atau kita punya peace of mind untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita butuhkan, melakukan apapun tanpa harus khawatir akan kekurangan uang atau khawatir atau timbulnya kewajiban utang, ketidakmampuan membayar. Kebebasan finansial ini tidak bisa dipisahkan dari beberapa indikator atau item menurut saya, yaitu memiliki proteksi dan kesehatan jiwa. Karena hal pertama sebenarnya yang bisa memberikan rasa bebas ya, financial freedom ini adalah kita memiliki jaminan bahwa diri kita, yaitu aset terbesar kita ini terlindungi. Kemudian kita harus bebas juga dari kecemasan bagaimana kebutuhan-kebutuhan kita bisa terpenuhi di masa depan. Jadi mungkin posisi saat ini kita berada pada titik A gitu, tapi suatu saat untuk yang mungkin memiliki bidang pekerjaan sebagai pegawai, wira swasta, kita akan menemui waktu di mana masa depan atau masa kita pensiun, tua itu akan datang. Sehingga kita sangat perlu untuk menyiapkan investasi ataupun kemampuan finansial kita di masa yang akan datang. Kalau yang berada pada posisi mungkin seperti saya nih, sebagai pegawai di sebuah instansi ya, bagaimana pensiun atau dana pensiun itu bisa kita amankan atau bisa kita rencanakan dengan baik. Kemudian berbicara financial freedom atau kebebasan finansial, untuk yang sudah berkeluarga, tentu saja anak atau keluarga itu menjadi hal yang penting. Apakah kita sudah merencanakan untuk pendidikan anak, sudah berdiskusi dengan anak, sejauh apa yang akan dicapai. Nah ini pasti kita membutuhkan edukasi, membutuhkan planning, membutuhkan perencanaan yang baik. Kemudian penggunaan hutang juga. Penggunaan hutang harus dikelola dengan baik karena berapapun pendapatan yang dimiliki oleh seorang individu ya setiap bulannya, pengelolaan hutang atau pengeluaran akan menjadi poin terpenting. Jadi berapapun yang masuk sebenarnya pengeluarannya bisa lebih besar. Tapi berapapun yang masuk, kalau dikelola dengan baik, akhirnya akan memiliki nilai surplus di belakang. Yang terakhir, pasti kita sekarang sering mendengar terkait dengan memiliki dana darurat. Maksudnya apa? Kita tidak pernah bisa mengetahui kondisi di masa yang akan datang. Sehingga dana yang kita siapkan untuk dana darurat, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sangat perlu sekali. Nah ini yang menurut saya titik-titik yang menjadi poin untuk kita berbicara tentang financial freedom atau kebebasan finansial. Menilik dari data, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia sebenarnya bisa kita bilang tergolong rendah karena masih di angka 38,3% dibanding dengan masyarakat aktif atau masyarakat yang memang sudah memiliki penghasilan tetap yang sudah bekerja. Kurang lebih seperti itu, Gibran. Ya, Pak, apa saja sih sebenarnya faktor yang harus diperhatikan bagi seseorang untuk menuju kemerdekaan finansial, Pak? Kalau menurut saya ada beberapa hal yang penting gitu. Pertama, sebagai individu yang memiliki penghasilan gitu, atau kita yang memiliki penghasilan, sangat penting untuk melakukan financial check-up atau mengecek kondisi keuangan. Sama seperti kita nih, diri kita kalau
eh, mungkin setahun sekali atau mungkin bisa 2 tahun sekali selalu melakukan medical check up. Jadi medical check up ini mungkin kita akan mengetahui nih kita punya kondisi A, B, C, mungkin agak worry sih kita, tapi sebenarnya dengan mengetahui kondisi keuangan, dengan selalu melakukan financial check up, kita bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin miss di kita, hal-hal yang mungkin menjadi kekurangan atau kelemahan di keuangan kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa kalau kita sudah tahu nih kondisi keuangan kita dengan melakukan financial check up yang rutin, secara rutin tentunya, kita harus tetapkan tujuan keuangan. Saya yakin masing-masing orang punya tujuan keuangan yang berbeda. Biasanya tujuan keuangan ini sangat berkaitan dengan usia. Jadi kalau usia mungkin di usia saya ya, di parubaya gitu. Penetapan tujuan akan lebih banyak kepada mungkin keluarga, anak, dan mungkin target-target yang lain. Kalau dia di usia mungkin sebelum menikah, mungkin ada target-target yang sudah ditetapkan. Kalau dia usia mungkin sesudah anak-anak sudah beranjak dewasa dan akan memasuki usia pensiun, tujuan keuangan akan berbeda-beda sehingga penetapan tujuan keuangan akan membuat kita fokus gitu kepada strategi atau tindakan yang akan kita lakukan mengatur keuangan. Nah, hal ini nanti akan berkaitan dengan membuat anggaran keuangan. Mungkin kalau zaman dulu keluarga itu biasa menyelipkan dalam amplop uang yang harus dilakukan sesuai dengan budget atau bucket-bucket yang sudah disediakan. Hal ini sebenarnya sudah mulai didigitalisasi atau dimodernisasi oleh banyak institusi keuangan. Ya, kita harus memang membuat anggaran-anggaran keuangan yang baik. Kemudian tadi kita ngomongin dana darurat. Kenapa saya selalu ngomong dana darurat? Kita nggak pernah bisa tahu kondisi. Even mungkin 1 bulan ke depan gitu, kita akan stay di sebuah perusahaan ini gitu, atau kita masih akan mengelola, atau mungkin ada dampak akan kondisi global dan nasional. Nah, kita harus save, mempersiapkan diri kita untuk yang terburuk mungkin ya bahasanya gitu. Jadi kita harus punya dana darurat. Pengelolaan keuangan ngomong tentang investasi. Jadi nanti kalau kita ngomong pengelolaan keuangan, jangan lupa selalu mempersiapkan atau menyediakan tools atau part untuk investasi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita punya masa di mana kita mungkin inflow-nya, kemampuan menghasilnya akan mulai menurun. Nah, sehingga investasi ini menjadi kunci untuk kita bisa mempersiapkan kebebasan finansial kita secara sustain. Kemudian membangun aset yang aktif. Ini ngomongin aset yang aktif, tentu saja tujuannya hampir sama seperti yang tadi kita ngomongin investasi. Tapi kalau aset yang aktif ini maksudnya adalah kita mulai membuat peta aset kita secara individual, mungkin secara keluarga, untuk melihat berapa banyak sih sebenarnya aset-aset kita yang tidak menghasilkan sesuatu. Nanti ini akan bisa membangun pendapatan yang baru gitu ya, pendapatan yang baru. Contohnya mungkin Mas Gibran punya aset rumah gitu ya, atau mungkin aset yang lain, uang yang belum terpakai dalam tabungan. Dengan membuat mapping yang benar, aset-aset yang tidak aktif ini akan kita bisa bangun menjadi aset yang aktif. Kurang lebih gambarannya seperti itu, Mas Gibran. Ya, tapi sebenarnya bagaimana Pak idealnya untuk strategi investasi di tengah pasar yang cukup volatile untuk tetap dapat mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan finansial, Pak? Benar sekali Mas Gibran, bahwa kalau hari-hari ini kita melihat nih di berita-berita terkait dengan kondisi-kondisi di Indonesia maupun apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, gitu ya. Kemudian juga pasar global, kita memahami bahwa saat ini memang tekanan inflasi, kemudian pergerakan suku bunga yang meningkat, kemudian pertumbuhan ekonomi yang sudah digadang-gadang akan mendapat kontraksi. Kita tahu bahwa fase ekonomi kita akan menghadapi tantangan yang cukup besar ya di depannya. Tapi saya yakin ya, walaupun inflasi di US menyentuh saat ini sudah 9,1 year on year, dipicu oleh beberapa kondisi ya, seperti gas, minyak dunia, krisis di Ukraina dan Rusia gitu. Tapi kita bisa menyiapkan diri ya, karena
kita melihat bahwa rangkaian kejadian ya yang pernah terjadi di belakang itu membuat masyarakat di Indonesia lebih tahan gitu ya, lebih kuat dalam menghadapi menghadapi resesi. Nah, untuk itu kita perlu menetapkan tujuan finansial kita yang fokus di masa yang akan datang. Dengan apa caranya? Dengan melakukan diversifikasi portfolio. Jadi, dalam kondisi yang mungkin volatilitasnya tinggi, kita harus bisa membagi resiko ya, resiko dari aset, resiko dari keuangan kita. Caranya seperti apa? Biasanya yang umum kita lakukan, kita akan membagi berdasarkan risk appetite. Jadi risk appetite ini berhubungan dengan usia. Kalau usianya masih muda, artinya kalau usianya masih muda, individu ini akan masih mampu untuk menghadapi resiko-resiko yang tinggi, even risiko itu nanti mungkin kegagalan atau hal yang buruk gitu, dia masih punya waktu untuk recovery yang cukup karena usianya masih muda. Nah, ini akan berhubungan dengan resiko yang agresif. Nah, untuk individu yang masih mungkin usianya masih muda nih ya, usia muda itu berapa sih ya? Mungkin baru memasuki dunia pekerjaan. Nah, ini boleh mempertimbangkan untuk mengakumulasi investasi untuk menghadapi kondisi global ini kepada instrumen-instrumen yang relatif lebih agresif. Kenapa? Usia muda itu dia masih punya waktu belajar banyak, masih punya waktu untuk recovery banyak, kemampuan untuk menghadapi risiko lebih tinggi biasanya. Dan orang-orang muda dengan mempertimbangkan risiko yang agresif biasanya akan mengambil horizon investasi yang panjang. Akan berbeda dengan usia yang mungkin baya ataupun yang sudah mungkin sudah usia emas ya, saya bilang usia dalam menjelang pensiun. Nah, untuk usia pensiun biasanya akan mengambil investasi yang relatif tenornya pendek, kemudian lebih safe gitu. Nah, ini yang biasanya membedakan strategi investasi antara setiap individu. Saya biasanya membagi berdasarkan area ini. Kalau areanya sudah memasuki usia pensiun, dia sudah lebih membutuhkan keamanan atau kenyamanan dalam berinvestasi. Biasanya kita akan mendorong untuk ke instrumen yang lebih aman. Contohnya apa? Bisa ke reksadana pasar uang, bisa ke investasi, contohnya nih properti, bisa ke investasi contohnya yang saat ini mungkin menjadi safe haven adalah emas. Karena emas ini selalu menjadi safe haven pada saat terjadi volatilitas yang tinggi di global. Nah, hal ini biasanya menjadi strategi, tentukan dulu nih, di mana posisinya. Apakah posisi kita masih muda dan kita adalah investor yang agresif, apakah posisi kita moderat, artinya moderat kita akan kombinasi nih. Mungkin ada sebagian aset kita investasikan di agresif, sebagian di konservatif, atau mungkin kita sudah memasuki usia purna gitu ya, kita harus lebih banyak menempatkan investasi kita di instrumen-instrumen yang memberikan keamanan, peace of mind, mungkin dengan nilai return yang tidak terlalu besar. Mungkin seperti itu gambaran yang kita bisa berikan kepada Bapak Ibu sekalian, nasabah mungkin yang biasanya berdiskusi dengan kita. Baik, baik Pak.